sih TKJ emang belajarnya cuma wifi doang, kok logonya wifi? Beli kentang sambil makan es. Beli kentang sambil makan es. Makan kentang sambil minum es. Selamat datang di Komputama Media Podcast. Ya, tepuk tangannya. Alhamdulillah banget guys, kita udah balik lagi podcast lah vakum ya, karena kemarin ada ujian, jadi kita tim kru harus istirahat dulu sementara. Nah, di podcast kali ini kita bakal memperdalam lagi nih pengetahuan tentang TKJ. Kalau kemarin kan kita udah ngedatengin narasumber dari siswanya yang berprestasi. Nah, sekarang kita langsung tanya ke kajurnya langsung. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Pak Ratio. Ya, saya tepuk tangan untuk diri saya sendiri ya. Silakan Pak, perkenalkan diri boleh Pak. Oh ya, nama saya Ratio ya. Asli sekarang tinggalnya di Banjar, aslinya di Mejenang aja sini kayak gitu. Kemudian kalau untuk dari kuliah, saya ini jurusan Teknik Informatika, yaitu dari suatu universitas yang ada di sebelah timur sana, yaitu di daerah Klaten. Namanya Universitas Widya Dharma. Kalau untuk orang-orang sini, guru-guru yang sudah lama ya pasti kenal lah Universitas Widya Dharma. Seperti itu. Jadi Pak Ratio ini sebagai apa di SMK Komputama? Kalau saya di SMK Komputama sekarang yaitu sebagai kepala prodi ya, yaitu program keahlian atau sekarang yang dikenal dengan nama prodi, yaitu KKKK. Prodi tapi kok singkatannya KKKK. Kayak nggak nyambung ya. Kok KKK Pak? Iya. Kepala keahlian kompetensi. Kepala kompetensi keahlian seperti itu. Jadi kalau dulu namanya prodi, kalau sekarang kompetensi keahlian. Tapi dipanggilnya kajur. Dipanggilnya kajur. Jadi antara singkatan di kertas sama panggilan itu nggak ada yang nyambung. Nyambung beda-beda semua. Beda-beda semua. Oke Pak. Ada beberapa pertanyaan, untuk kali ini kita bakal khususin ke gimana sih masa depannya anak TKJ, khususnya pelajar yang udah lulus TKJ, nanti mau jadi apa sih gitu. Mungkin boleh dijelasin dari apa itu TKJ. Ya. Jadi TKJ sendiri itu yaitu teknik komputer dan jaringan. Jadi kan sekarang kita ada perubahan struktur kurikulum ya. Jadi namanya jadi TJ, KT itu untuk jurusannya. Walaupun untuk ininya mapel konsentrasinya itu kita masih sama, yaitu TKJ itu teknik komputer dan jaringan gitu. Jadi itu untuk TKJ sendiri seperti itu. Kalau untuk kedepannya TJKT itu sebenarnya yaitu diarahkan ataupun ditujukan untuk masa depan siswa-siswa yang mempunyai keterampilan di jaringan. Nah, kemudian kalau sekarang itu diperluas, tidak hanya jaringan tapi telekomunikasi. Jadi ada perluasan. Berarti lah, namanya gitu. Sekarang di TJKT. Teknik gitu. Jaringan komputer dan telekomunikasi. Cuman kalau sekarang juga kita masih agak itu ya, nyebutnya masih tetap TKJ kayak gitu. Walaupun sudah berubah TJKT seperti itu. Mungkin boleh tanya di mengenai pekerjaan nanti setelah lulus, kira-kira di bidang apa aja TKJ itu? Jadi kalau pekerjaan di TKJ sesuai dengan yang diajarkan. Kalau pertama misal dia itu mau jadi teknisi komputer, itu bisa. Kemudian jadi administrasi jaringan juga bisa. Dan kita juga selain dari mapel konsentrasi itu ada mapel pilihan. Mapel pilihan ini merupakan mapel yang difungsikan untuk mendukung mapel TKJ sendiri. Submapelnya ya. Iya, submapelnya. Bisa juga dikatakan pelengkap. Misal di jaringan kita sudah lengkap. Kemudian tapi ada sesuatu yang kurang, kira-kira apa? Bisa ditempatkan di web itu bisa, kemudian di aplikasi desktop juga bisa. Ini dibebaskan ya sama pemerintah, kita mau pilih apapun seperti itu. Oh, pantesan kemarin saya LKS bisa masuk desain grafis. Iya. Jadi di situ ada mapel pilihannya, itu bebas. Gitu. Berarti emang cukup luas ya, cangkupannya, kerjaannya di bidang apa aja? Di bidang apa saja luas. Berarti kira-kira TKJ ini future proof ya? Maksudnya
salah satu keahlian yang bisa digunakan sampai masa depan gitu. Iya, bisa digunakan untuk masa depan, atau mungkin setelah lulus pun kalau dia itu masih melakukan expand, itu masih bisa mengikuti perkembangan teknologi. I see. Itu untuk TKJ sendiri. Kira-kira bakal, kan sekarang kan lagi rame ya ini AI ya. Kira-kira keahlian TKJ ini bakal bisa digantikan nggak sama AI? Kalau misal di AI sendiri kan sebenarnya hanya menjawab sebuah pertanyaan yang bersifat teoritis. Oh iya, betul. Iya. Jadi ketika dia itu sudah masuk ke arah praktikum, AI itu sudah nggak bisa. Jadi hanya bersifat ya materi lah. Kalau keahlian ahli itu AI belum. Hanya istilahnya petunjuk itu bisa, tapi untuk melakukannya tidak. Oh iya sih ya, emang AI suruh crimping RJ45 ya nggak jalan. Iya emang nggak jalan ya. Suruh colokin kemarin aja. Ya bisa sih, bisa. Apa kalau manusia mah gampang ya? Kalau mungkin manusia gampang. Oh iya sih ya. Jadi cukup future proof juga ya ini ya. Keahlian ini ya. Luar biasa. Nah tadi kan kita ngomongin tentang seberapa future proofnya kan ya. Keahlian TKJ. Tapi saya masih takut Pak sama AI itu. Sebenarnya bisa nggak sih kita manfaatin AI yang ada, artificial intelligence itu bisa dimanfaatin nggak sih? Bisa. Gimana bisa dimanfaatkan. Sekarang kan yang lagi booming-boomingnya itu adalah yang ChatGPT ya. Oh iya. Ya, itu yang lagi booming sekali. Itu karya siapa ya yang punya mobil Tesla itu? Elon Musk. Iya, Elon Musk itu. Itu sekarang kan lagi booming-boomingnya. Itu sebenarnya dimanfaatkan untuk pendalaman kita itu sangat bagus sekali. Jadi misal kita pengen expand informasi apa, di situ itu disediakan. Seperti itu. Jadi misal kita itu bisa mendalamkan materi di situ. Iya. Nah, mungkin ini yang agak ditakutkan oleh guru-guru ketika ulangan ya. Misal nih, ulangan ketika ada soal difoto, kemudian distorkan ke ChatGPT itu keluar jawabannya. Bener. Iya bener. Soalnya kemarin saya juga pakai. Tapi kemarin tuh saya tuh pakai buat ngerjain tugas-tugas dari guru gitu. Misal guru kasih tugas ke kita ya. Aduh, malas banget deh. Ini tugasnya tuh sebenarnya bisa. Maksudnya saya kerjain mau. Cuma udah pakai AI aja. Copy tuh. Soalnya kita pastekan di situ, jawabannya udah muncul semua. Saya pakai buat kayak gitu sih sebenarnya. Itu salah apa bener Pak kayak gitu? Kalau kita untuk memanfaatkannya ya bener. Jadi kan misal kita itu terbatas yaitu dalam research ataupun sumber, kita kan bisa memanfaatkan AI. AI kan merupakan sumber yang sekarang itu keterbatasannya masih jarang lah ya. Istilahnya pertanyaan apapun yang masih bersifat teoritis dan tidak melanggar hukum biasanya dijawab sama AI. Biasanya kalau yang tidak dijawab itu yang sudah melanggar hak cipta. Nah, biasanya itu AI nggak jawab. Gitu. Agama juga nggak mau. Agama nggak mau. Kalau kelemahan atau apa gitu. Iya, jadi yang istilahnya bersifat sara ataupun hak kayak gitu biasanya nggak mau. Tapi kalau yang masih bersifat teoritis, pendalaman pertanyaan-pertanyaan mereka mau. Jadi di sini istilahnya kita itu untuk mencari solusi itu dalam permasalahan misal kesulitan belajar atau apa. Sekarang kita sudah tertangani sebenarnya sama AI. Yang penting kita bisa memanfaatkannya. AI itu juga tidak terlepas dari hanya ChatGPT saja. Sebenarnya AI yang lain juga banyak. Misal membuat video cepat itu ada AI-nya. Membuat presentasi cepat AI-nya juga ada. Oh, ada yang presentasi? Ada. Sampai membuat istilahnya semacam artikel ataupun ya kayak skripsi ataupun tugas makalah lah ya. Itu AI-nya ada. Sebenarnya AI itu sudah sangat banyak, cuman kan yang terekspos yang booming itu baru ChatGPT saja. Iya sih. Kalau saya biasanya pakai AI-nya kalau nggak Stable Diffusion, ChatGPT sama itu saya lupa namanya apa, tapi Adobe Enhancer atau apa itu biasanya buat suara. Buat suara ya. Jadi bisa suara rame gitu, lagi rame-rame, tapi kalau dipakein AI itu jadi sepi, cuma khusus suara kita ya. Oh berarti emang kita tuh bisa memanfaatkan apalagi kan tadi kan kalau TKJ gitu kan khususnya kan biasanya ke praktek. Nah, kalau bisa kalau kita mau mendalami teori berarti kita juga bisa memanfaatkan
bisa juga memanfaatkan AI. AI. Nah, salah satu kelebihan yang menurut saya lebih ya daripada browsing, AI itu satu interaktif. Interaktif kan ya. Iya. Misal diajak bercanda juga mau. Oh bisa? Bisa. Saya nggak pernah nyoba. Saya nggak pernah. Gitu, diajak gini. Misal nih ya, sudah browsing cari materi, agak bosan, coba bercanda. Bagaimana ya kalau misalnya saya lapar nih gitu. AI-nya jawab sana. Jadi diajak, mereka itu hampir sama lah ya, seperti lawan bicara. Cuman apa yang kita tanyakan mereka jawab. Jadi diajak bercanda pun mau gitu. Iya sih. Saya tuh pernah, Pak. Saya pengen tahu apa itu arti cup dari sebuah pertandingan. Kan ada pertandingan cup ya. Iya. Saya cari di Google ya. Apa itu cup? Munculnya cup. Iya. Cup minuman. Iya. Saya udah coba cari apa itu cup dalam sepak bola. Munculnya cup, ada gambar sepak bolanya atau apa. Akhirnya saya bingung kan. Tapi saya tanya ke AI, apa itu cup? Dia nanyanya, coba lebih perjelas lagi yang dimaksud cup itu cup yang mana. Terus saya jawab cup yang ada dalam sepak bola. Dia jelasin cup CUP-nya apa tadi, cuma saya lupa artinya apa sekarang juga. Itu ya mungkin ya Pak ya, kelebihannya interaktif jadinya. Iya, interaktif juga, tidak membosankan. Misal bagi saya sendiri yang selaku guru ya, kalau saya belajar dengan AI juga menarik loh. Kalau misal kita chattingan gitu. Iya. Jadi semacam kayak chattingan kalau kita belajar sama AI. Jadi ya kita bertanya menjawab, lebih interaktif daripada kita browsing informasi kayak gitu. Jadi lebih menarik lagi kalau AI. Sudah rasanya kita nggak jenuh karena kita hidup. Iya. Rasanya hidup. Kalau penasarannya hidup, rasanya hidup, kita semangat. Iya sih ya. Itu kelebihan AI seperti itu. Cuman ya namanya juga AI ya. Kita tanyanya ya yang positif saja. Kalau misal tanyanya yang negatif juga nanti ya nggak jelas. Dan juga kalau menurut saya sih jangan terlalu bergantung pada AI. Iya, takutnya nanti mematikan kekreativitasan kita. Kadang-kadang ada tuh, saya lihat teman-teman saya, bukan teman-teman Komputama, teman-teman lain. Mereka tuh kalau misalnya ngerjain tugas itu tadi kayak saya, mereka cuma tinggal copy soalnya, mereka paste di situ, nanti kan dijawab ya sama dia. Mereka tuh bener-bener paste jawaban AI-nya. Paste jawaban AI. Tapi padahal kan sebenarnya kan itu malah takutnya justru mematikan kekreativitasan kita. Lebih baik ya menurut saya mah. Bener gak Pak saya pengennya? Lebih baik kita langsung copy aja atau kita kayak pahamin terus kita tulis pakai kata-kata kita sendiri? Ya sebaiknya sih ditulis pakai kata-kata sendiri gitu. Cuman kan kalau misal ada nih yang langsung copy paste. Nah, sebenarnya juga dari kita lah ya. Guru itu ada trappingnya. Misal tugas silahkan pakai AI, ulangan lesan. Iya. Oh iya. Itu yang saya takutkan juga. Nanti suruh lisan malah saya nggak bisa jawab gitu. Iya. Jadi misal nih yang sudah lihat podcast saya nih, misal tugas silahkan pakai AI, tapi besok tinggal ulangan lisan. Gitu. Di prank nanti anak. Waduh, mana cuma copy paste lagi, nggak ngerti. Ulangannya lesan lagi. Kalau misalnya rekomendasi menurut Pak Ratio sendiri, kerjaan yang lulus dari SMK Komputama nih bagusnya kira-kira kemana sih? Yang TKJ khususnya. TKJ khususnya. Kalau misal mau bertahap merangkap itu ya mulai dari kita pekerjaan yang bersifat komputer desktop. Kalau kita komputer desktop sudah menguasai baik secara teknisi maupun secara softwarenya, nah nanti kita bisa langsung istilahnya mengarah ke jaringannya. Jadi kita bisa langsung dapat paket lengkap. Nah dari jaringan biasanya juga langsung dapat ke aplikasinya. Seperti itu. Oh iya ya, karena nanti di jaringan juga kalau nggak salah diajarin kan ada web juga kan ya? Iya ada web. Jadi nanti bisa digabungkan. Bisa digabungkan. Jadinya web server apa namanya? Web server. Iya web server namanya. Iya ya berarti setelah itu kalau misalnya itu kan tadi yang mau langsung bekerja. Kira-kira kalau kayak saya itu kan pengennya kuliah. Itu kira-kira bisa gimana gitu? Kalau kuliah biasanya kan kita sudah punya dasar ya. Nah sebenarnya kan kalau kuliah itu kita mengambil pembelajaran mulai dari nol. Sama-sama misal kita punya dasar TKJ, kemudian kita masuk kuliah di TI.
kita itu dianggap sama dengan yang lulusan SMA yang masuk TI. Cuman kita punya dasar sudah. Kalau kita punya dasar kan larinya lebih cepat daripada yang istilahnya masih bingung. Ini mau kemana ini? Oh iya ya. Gitu. Jadi kalau SMK masuk ke universitas misal yang ambil TI itu larinya bisa lebih cepat, keahliannya bisa lebih cepat. Misal pun dari SMA itu bisa nyusul, kalau menurut survei itu paling bisa di semester 4 atau semester 5. Nyusulnya itu, ya semester baru bisa aja. nyusul. Padahal kalau yang dari SMK itu semester 1 udah lari kenceng banget itu. Ya sih karena udah tahu basic-basicnya lah ya. Basicnya. Kalau misalnya jurusannya kira-kira buat kuliah itu apa aja yang bisa kita masukin sebagai siswa TKJ lulusan TKJ? Kalau dari TKJ ya ke teknik informatikanya juga bisa, kemudian ke teknik sarjana teknik sendiri juga bisa. Jadi kan di keteknikan itu banyak sekali ya. Di teknik informatika saja sekarang dibagi 2. Yaitu yang teknik khusus sama yang pendidikan. Oh, iya. Jadi misal ada juga yang Eskom. Iya. SPD, maaf ya. SPD tapi dia aslinya rasa Eskom itu ada. Oh, bisa ya sekarang? Bisa, sekarang SPD tapi rasa Eskom bisa. Oh, biar nanti jadinya guru ya mereka. Iya, keguruan khusus. Jadi mereka walaupun dari TI nanti langsung bisa jadi guru. Oh, seperti itu. Wah, keren. Jadi antara teknik dan kependidikan itu sudah masuk. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi ya kalau masuk TKJ, anaknya mau gimana lah, jadi gimana, sudah terjawab untuk sementara ini. Kalau kuliah itu sudah ada, istilahnya sudah punya bekal, larinya itu cepat, juga expand keterampilannya itu lebih cepat lagi daripada yang dari dasarnya belum tahu lah. Gitu. Itu untuk yang kuliah. Apalagi kalau untuk yang kerja, nah nanti ada istilahnya program ataupun ya tujuan yang akan kita sampaikan seperti itu. Apalagi kalau di Komputama ya, sekolahnya di Komputama kan emang kita udah ada STIMIK ya. Iya, jadi STIMIK juga. Kalau mau lanjut ke sana malah bagus banget ya. Kalau mau lanjut ke sana malah bagus. Juga malah dapat potongan. Oh. Iya. Misal ini kan belum disampaikan ya. Misal di sana potongannya berapa million gitu, berapa juta. Nah, itu nanti dikalkulasi dari sini. Oh. Misal di sini sudah berapa, nah, nanti dikurangin yang di sana. Kalau pengurangannya setengah lebih kan lumayan daripada kuliah di universitas yang lain gitu. Kalau niatnya untuk mencari ilmu, ya bisa lah ya di situ. Saya ini kan kebetulan pengen juga memperdalam TKJ di bidang pengalaman. Karena kan pengalaman kan sangat penting ya di TKJ. Sangat penting. Kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan sebagai pelajar gitu untuk mencari pengalaman khususnya di SMK Komputama, sebagai pelajar SMK Komputama? Jadi ketika masih statusnya sebagai pelajar, untuk pengalaman itu bisa ditempuh dengan dua jalan. Pertama yaitu banyakin praktek. Praktek. Iya, banyakin praktek. Jadi jangan sampai kita praktek itu satu kali bisa itu udah bosen. Nah, banyaknya itu seperti itu. Hampir ya 90% itu satu kali bisa itu bosen. Nah, nanti ketika eksam ataupun ujian tinggal bingung lagi. Lupa. Iya. Karena mereka itu sudah ya baru sekali bisa langsung bosan. Padahal untuk keterampilan itu, pengalaman itu harus dicoba berkali-kali. Iya. Soalnya kesuksesan di masa sekarang belum tentu besok kita meraih kesuksesan lagi, walaupun itu platformnya sama. Bisa juga di besok kita memperoleh kegagalan seperti itu. Makanya kalau kita pengalamannya banyak, nah kegagalan macam apapun kita sudah tahu. Oh ini begini. Nah besok begini. Apalagi kalau misal kita praktik ya, pindah-pindah lab, pindah-pindah komputer, itu ilmunya lebih bagus sekali daripada saya di sana sukses, kemudian komputernya itu aja. Nah terus sukses terus ya nanti pengalamannya kurang. Karena nanti saya juga ini sempat dengar dari guru-guru lain juga hampir sama. Katanya juga ya memang kita tuh harus cari masalah, harus sering-sering mendapatkan masalah supaya nanti kita dapat shortcut baru, shortcut ya Pak ya. Apalagi muscle memory. Jadi kayak masang RJ45 kalau misalnya sekali jadi ya mungkin jadi. Cuma untuk cepetnya itu kan perlu pengulangan terus ya Pak ya. Shortcut ya, istilahnya perlu ya. Nah, supaya lanyah lah cara Jawanya, supaya lancar. Oh gitu. Jadi banyakin pengalaman, praktek ya. Jangan bosan satu kali sukses ya. Mencoba lagi. Apalagi untuk yang gagal, yang sukses saja
jangan sampai bosen apalagi sama yang gagal, itu jangan bosen-bosen untuk mencoba. Itu yang pertama ya, banyakin praktek. Kemudian yang kedua, cari tempat PKL yang relevan. Gitu. Makanya PKL itu disarankan ataupun dianjurkan nyari tempat yang pas sesuai dengan keahlian. Oh iya, ada yang nanya nih tadi dari teman saya kru juga. Iya. Tadi siapa ya, Weza atau Umi yang nanya? Katanya kok anak TKJ dulu dia lihat kok PKL-nya kok di fotokopian gitu. Iya. Kira-kira nyambung tidak? Iya. Gimana tuh, Pak? Sebenarnya kuliah di fotokopian itu tidak menjadi masalah besar ya, selagi dia itu masih bisa mengasah soft skill-nya di bidang komputer. Karena untuk fotokopian yang sekarang saya lihat juga tidak hanya melulu di fotokopian. Nah, kemarin kalau yang dari tahun-tahun sebelumnya, saya kan juga jadi pembimbing PKL ya. Iya. Di tempat fotokopian juga biasanya ada edit foto. Oh iya sih. Edit foto. Kemudian membuat ataupun cetak undangan. Nah, di situ kan juga merupakan salah satu keterampilan TKJ yang diajarkan. Kalau di basic yaitu di kelas 1 itu ada mapel yang namanya informatika ya. Ini mapel global. Di situ juga diajarkan bagaimana caranya membuat undangan supaya cepat. Seperti itu. Juga ada dasar-dasar yaitu tentang desain. Kalau di informatika diajarkan juga. Nah, kalau misal kita di fotokopian ya masih agak nyambung walaupun ya agak dikit lah. Kenapa agak dikit? Karena di situ hanya komputer desktop, beda dengan yang ada jaringannya. Oh ya, apalagi kita fokus jaringan ya, Pak ya. Jaringannya. Kalau di fotokopian kita misal satu keterampilan itu dibagi 3, ya misal kita hanya dapat 1 seperti itu kalau di fotokopian. Jadi kita balik lagi tadi ke tempat PKL yang relevan. Gimana itu, Pak? Kalau relevan kita lihat institusi ataupun instansinya ya. Kalau misal kita dari TKJ mau PKL di retail bisa tidak? Bisa ya, saya jawab bisa. Oh bisa. Kenapa bisa? Karena saya juga alumni ataupun pernah bekerja di retail. Oh iya. Oh iya, dulu pernah cerita ya, Pak ya. Saya dulu juga pernah sering cerita ke anak-anak ya. Saya dulu jadi sebelum masuk ke guruan saya juga sudah pernah bekerja di retail pernah, kemudian di distributor pernah. Kalau di retail seperti apa? Kalau di retail kita malah bisa dapat semuanya. Oh gitu. Iya, dapat semuanya. Di desain juga ada bagiannya. Di istilahnya pembuatan undangan juga ada. Karena kita kalau di retail biasanya juga ada ke produsen ataupun distributor ya. Kita membuat undangan juga ada. Kemudian di jaringan tentunya di pengolahan data juga ada, di server juga ada. Oh jadi ada servernya sendiri biasanya. Ada servernya. Kalau dulu saya masih basisnya itu ya The Best. Iya, servernya masih memakai Novel Netware. Oh, agak asing nggak? Masih asing banget. Masih asing banget ya. belum baru dengar. Taunya ya Novel itulah yang Korea ya. Padahal ada juga Novel Netware itu semacam sistem operasi ya. Itu juga basisnya untuk server seringnya seperti itu. Oh, jadi semacam sejenis Windows. Iya, lebih miripnya ke Linux ya. Nah, karena tampilannya juga sangat sederhana. Biasanya memang server tampilannya itu nggak diutamakan. Oh, berarti text base ya? Iya, banyaknya itu di text base-nya. Kalau server. Lalu tadi kan di retail berarti kita harus cari yang relevan supaya kita mendapatkan tadi 3 itu ya? Iya, 3 itu. Misal di retail itu bisa relevan asalkan kita masuk di bagian situ. Nah, tapi misal kita daftar PKL di retail, tapi dapatnya di bagian pemajangan produk, nah itu kurang, itu tidak. Kita tidak dapat apapun seperti itu kalau di bagian pemajangan produk. Ya, misal ya kalau kita masih bisa nembus ke arah sana, nah itu masih relevan. Kalau misal di retail kita sulit menembus ke arah sana ya kita cari di toko-toko komputer, itu masih mending. Iya ya, karena emang langsung masuk ke komputernya. Iya, langsung masuk ke komputer. Juga biasanya kalau di toko komputer, saya juga dulu pernah di toko komputer. Pernah juga. Saya tahu ya. Wah, luar biasa pengalamannya. Di toko komputer selain melayani penjualan produk ataupun penjualan barang juga ada penjualan jasa, yaitu instalasi jaringan. Instalasi jaringan juga, instalasi komputer juga. Oh bisa instalasi jaringan ya, Pak? Bisa. Saya dulu pernah yaitu kerja di Kroya itu melayani instalasi jaringan. Bahkan selain ke instansi, ke SMP juga.
seperti itu. Oh gitu. Jadi yang penting asal misal kita memposisikan di perusahaan lah ya, asal kita rajin buat proposal gitu, menawarkan program-program, sebenarnya prospek bisnis itu masih panjang Masih lah. panjang ya. Juga maintenance juga pernah, selain istilahnya pemasangan jaringan. Misal Pak, saya mau masukin proposal segini daripada Bapak itu istilahnya maintenance sendiri per bulan segini, ataupun ketika datang harus segini, lebih baik kalau misal per berapa bulan segini, nanti teknisi saya rutin ke situ. Dan ketika datang tidak harus dikasih fee atau apa. Nah itu banyak sekolah yang istilahnya mau seperti itu. Yang penting inisiatif ya. Yang penting inisiatifnya ada. Inisiatif kita mau belajar gitu. PKL. Oh I see ya. Sekarang jadi saya ngerti ternyata ya PKL tuh bukan nyari tempat yang jauh. Bukan nyari tempat yang jauh. Tapi nyari gimana di tempat dimanapun sebenarnya kita ternyata bisa. Yang penting mau inisiatif. Yang penting inisiatif kita jalan. Seperti itu. Tadi saya kepikiran mau PKL itu loh di Batam. Saya balik ke Batam. Mau ke Batam sana ya. Tapi sekarang pikir-pikir oh iya ngapain juga di sana juga. Di sini juga sebenarnya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Apalagi kalau misal kita itu siswa kreatif. Bisa ngasih masukan ke misal kita PKL di tempat komputer kecil. Iya. Bos saya punya ide nih. Bagaimana kalau kita meluncurkan launching program ini bagaimana? Terus itu maksudnya apa? Itu kan ditanya. Kalau kita masukin proposal nih ke sekolah-sekolah. Ini. Nanti pasti bosnya mau aja, yang penting jalan. Yang penting, seperti itu. Oh iya sih ya. Iya, asalkan kalau biasanya kalau di kita ya, kalau kita punya ide, biasanya kita yang suruh jalan itu. Nah kalau kita suruh jalan, otomatis dari pihak Dudika ataupun tempat komputer itu percaya kepada kita. Nah untuk percaya itu, kita harus skillnya diasah selalu. Salah satunya tadi itu sering praktek. Oh iya ya. Jadinya masuk nyambung. Iya masuk nyambung. Soalnya memperoleh kepercayaan itu merupakan suatu hal yang sulit lah. Sulit. Tapi kalau kita bisa nembus sedikit komunikasi, walaupun komunikasinya agak inilah ya, tapi kalau keterampilan kita bisa dibuktikan, ketika PKL kita selalu tepat waktu, kemudian disuruh juga bagus, ya insya Allah nanti kalau kita punya ide masuk ya gampang. Kalau sudah idenya masuk, kita menawarkan program kemudian masuk, kita lebih dapat memperoleh kepercayaan. Misal itu PKL tapi idenya cemerlang daripada karyawan. Ya bisa juga malah yang PKL malah dapat lebih bagus maksudnya rewardnya daripada yang karyawan. Iya. Seperti itu. Berarti emang ada sebenarnya banyak cara dan mudah ya sebenarnya. Iya banyak cara dan mudah. Mudahnya tuh mudah didapatkan, tapi kalau untuk dikerjakannya niatnya mungkin ya kita harus benar-benar. Oke, saya agak penasaran tentang program TKJ khususnya di Komputama itu ada nggak Pak? Ada. Gitu. Apa aja itu Pak? Jadi misal ini untuk ya planning ke depan ya, planning ke depan kita juga istilahnya dari kementerian juga belum ada istilahnya rekomendasi ataupun kebijakan yang mengarah ke situ. Baru wacana sih. Iya. Jadi yang diwacanakan itu TKJ mau ditambah ataupun khususnya SMK ya. Iya. Umumnya SMK itu ditambah 1 tahun jadi 4 tahun. Memang SMK ada yang 4 tahun. Cuman itu di SMK tertentu saja ataupun ya prodi tertentu. Kalau rata-rata masih 3 tahun. Kalau diratakan menjadi 4 tahun, nanti istilahnya ijazahnya bukan setara SMK SMA lagi, tapi sudah secara D3 kayak gitu. Jadi ada wacana ke situ, cuman baru wacana. Biasanya kan kalau di tempat kita ya, kalau wacana itu jalannya entah tahun kapan seperti itu. Tapi paling tidak dengan adanya seperti itu, kita harus melakukan terobosan. Terobosannya seperti apa? Misal kita itu kan punya 3 tingkat ya, yaitu tingkat 10, 11 dan 12. Nah, saya juga melihat, saya ini kan juga lulusan ataupun alumni dari yang setara D1 ya. Anak-anak setara D1 sebenarnya bisanya apa sih? Ataupun mahirnya di apa sih? Nah, saya kan tahu. Nah, misal saya dulu waktu lulus D1 itu saya bisa ngerakit saya bisa, install saya bisa mahir, aplikasi saya juga bisa. Untuk troubleshooting juga bisa. Kemudian juga desainer. Saya dulu teknik informatika bisa desainer. Iya.
Kalau di K13 itu Iya. ada dasar-dasar desain grafis. Ada, iya. Ada. Nah, di kurikulum Merdeka kan dibuang ya. Iya dibuang. Iya, saya. padahal itu sayang sekali. Iya. Kalau misal diadakan itu lebih komplit. Jadi TKJ itu paket komplit. Iya. Iya. Padahal saya juga cukup tertarik sebenarnya ke desain grafis. Nah, desain grafis. Ya, di Kurmer nggak disertakan lagi desain grafis. Itu bisa ya. Kemudian juga bisa membuat aplikasi. Dulu saya lulusan D1 itu saya install komputer tadi sudah ya, install komputer, troubleshooting, ngerakit itu saya bisa. Kemudian desain grafis saya juga bisa. Kemudian membuat aplikasi ataupun software saya juga bisa. Itu untuk lulusan D1. Nah, di SMK itu bagaimana formulasinya supaya bisa seperti itu. Nah, kalau untuk perakitan itu ada, yaitu di dasar-dasar komputer kan itu ada. Nah, nanti kita bisa splitkan lah ya. Bisa splitkan, bisa dimasukkan ke praktikum, itu untuk dasar-dasar komputernya nanti ada praktik merakitnya. Nah, nanti ada bisa kita bentuk di situ. Kemudian juga untuk desain grafis nanti bisa dimasukkan ke ekskul. Oh nah, iya. Di ekskul desain grafis kan ada ekskul ya, di animasi ya. Ada. Saya juga kebetulan suruh ngaktifin tuh desain grafis. Iya, desain grafis itu diaktifin. Banyak soalnya kan desain grafis itu bisa lintas jurusan. Soalnya dari pengamatan nih, misal ketika ada pengawasan ya, kadang itu anak TSM teknik otomotif, teknik sepeda motor kok gambarnya bagus. Nah, itu bisa ke desain grafis. Kemudian juga pemasaran gambarnya bagus juga, nanti itu bisa. Masukin ya. Masuk perbankan bagus juga. Sekarang kan desain grafis itu sudah masuk ke era digital ya. Yaitu untuk digital marketing. Iya. Itu kan sekarang desain grafis sangat diperlukan. Karena online ya basisnya. Basisnya online. Itu desain ya, desain grafis bisa. Kemudian kalau untuk programnya sendiri, kita kan tadi ada mapel pilihan ya. Mapel pilihan yang khususnya di SMK Komutama, yaitu kita memilih web karena kita ada jaringan dan ada server. Nah, itu di web juga ada. Jadi nanti di 3 tahun kita sudah dapat paket komplit itu, yaitu bisa instalasi komputer bisa, troubleshooting bisa, kemudian desain grafis bisa, kemudian sama membuat aplikasi. Cuman itu kan kalau misal dicapai secara global 3 tahun itu kan terlalu lama ya, ataupun pencapaiannya kurang. Apalagi kalau yang nggak punya basic dari awalnya. Apalagi yang nggak punya basic. Jadi untuk itu di 1 tahun pertama misal ke depan kita targetkan setara D1 untuk kelas 1. Kelas 1 misal setara D1 di keterampilannya, bukan di akademiknya. Soalnya antara keterampilan sama akademik itu agak beda. Gimana tuh Pak? Nah, bedanya seperti ini. Orang yang mahir praktek belum tentu dia kalau suruh menerangkan teorinya secara runtut itu bisa. Belum tentu. Iya. Nah, jadi nanti misal kelas 1 ini secara D1. Jadi walaupun prakteknya mahir ya sedikit kita tambahin di akademik teorinya lah supaya lebih terarah. Kemudian di kelas 2 nanti ke setara D2. Kemudian di kelas 3 nanti sudah paket komplit yang setara D3 seperti itu. Jadi ke depan punya wacana seperti itu. Supaya kita nanti ketika keluar juga siap kerja. Walaupun ya secara akademik kita masih SMK, tapi secara keterampilan kita sudah siap tempur dengan keterampilan orang D3. Seperti itu. Keren ya berarti nanti PKL, waduh, udah bisa dipercaya. Sudah bisa dipercaya. Kalau misal kita sudah lulusan SMK tapi rasa D3, PKL dimanapun nanti banyak yang percaya. Seperti itu. Iya sih, itu rencana yang luar biasa ya. Yang luar biasa. Tapi emang kadang ada beberapa anak yang saya tuh sebenarnya kasihannya tuh yang mereka tuh nggak punya basic gitu. Kadang masih bingung sama kadang malu gitu. Buat misal beberapa itu banyak yang nanya ke saya kayak, Dra gimana sih belajar TKJ, belajar apa? Disuruh ke lab kadang mereka malu gitu. Itu gimana Pak? Buat ngasih tahu nggak apa-apa loh ke lab gitu. Atau praktek gitu. Jadi misalkan kita seperti ini kendalanya, kenapa anak-anak kita itu kadang kalau ditanya itu bingung. Mereka itu nggak tahu pengennya apa. Ya, kamu pengen apa? Ngeblank gitu ya. Padahal kita kan di pelayanan ya. Kalau misal Pak saya pengen instalasi, udah kita belajar instalasi.
saya pengen mahir mikrotik, udah kita belajar mikrotik. Mikrotik. Kita pengen mahir server Pak, ayo kita belajar server. Tapi kalau ditanya kamu pengennya apa gitu, nah ataupun Mas Mbak kamu pengennya apa gitu, kayak nggak punya pengenan seperti itu. Oh, iya, Ya nggak? Iya sih. Iya. Oh iya ya. Heeh. Jadi kadang ya keinginan kita ke depan itu mau apa gitu, nggak itu. Biasanya kalau yang seperti itu berdampak negatif kehidupan kita, itu akan stagnan, biasa-biasa saja. Stuck ya nanti Iya, jadinya. stagnan, biasa-biasa saja. Makanya kita perlu latih. Sebenarnya kita pengen apa, pertanyaan pengen apa itu perlu diasah lagi. Dan juga mungkin ini dari pendidikan ya mungkin ya problem ataupun masalah. Kadang kita itu dianjurkan ataupun sering untuk diam. Padahal kan kita dianjurkan untuk sering mengutarakan. Iya, jadi kalau kita dari SD, SMP, kalau sudah terbiasa diam, di SMK nanti udah terbiasa. Kalau ditanya pengennya apa, ya diam, izin, malu seperti itu. Karena udah terbiasa. Makanya khususnya nanti di SMK Komputama ya istilahnya kita akan membangkitkan lagi. Kalau ditanya pengennya apa, Pak saya pengen ini, kayak gitu. Kalau misal ditanya sudah seperti itu, kita akan semangat pasti, kayak gitu. Jadi mudah mengutarakan. Soalnya kan basic yang 3 tadi, perakitan, kemudian desain grafis, kemudian ini programming, kita juga harus melakukan pendalaman minat. Nah kalau minatnya, saya lebih minat ke bagian hardware. Nah kalau lebih minat ke bagian hardware, sukanya yang fisik-fisik. Kalau yang sukanya yang fisik-fisik, kalau suruh mikir biasanya agak malas dikit lah. Malas dikit. Kalau di programming berarti enggak kurang. Iya. Berarti seperti itu. Jadi perlu ya pendalaman lah kayak gitu. Ya kita memang harus terbiasa mengutarakan ya keinginan kita itu apa sih. Khususnya dalam pendalaman keterampilan. Nah, banyaknya kan seperti itu. Iya benar. Jadi teman-teman juga video ini juga mungkin bisa buat kalian. Tadi kan di awal kita udah sebutin tuh pekerjaan yang mungkin yang mau langsung kerja, karena banyak teman-teman saya juga pengennya langsung kerja gitu. Ditanya habis lulus kemana nih, paling langsung kerja. Ditanya mau kerja di mana, nggak tahu, belum disiapin. Nah ini sekarang kan tadi udah dijelasin, mungkin kalian udah mulai bisa mempersiapkan dari sekarang mau kerjanya apa, dan juga mungkin bisa searching dikit ya Pak ya, keterampilan inti dari pekerjaan itu apa, supaya nanti ya pas ditanya pengennya apa sama Pak Ratio, mungkin ketemu nanti yang masih kelas 9 gitu bisa jawab gitu Pak Ratio. Jadi apa ya, simbiosis mutualisme gitu. Ya, jadi semangat dan semangat gitu dua-duanya jadinya gitu. Oke. Pertanyaan dari teman-teman. Oh ya, boleh. Pertanyaan dari teman-teman ya. Ada yang tanya kayak ini pertanyaannya sebenarnya ya dari orang awam gitu. Si TKJ emang belajarnya cuma wifi doang, kok logonya wifi? Oh gitu ya. Itu pertanyaan dari siapa tadi? Dari Umi. Dari kru kita. Dari kru ya. Iya. Bagus sekali nih pertanyaan yang sangat mendasar ya. Iya. Jadi di TKJ ini kenapa logonya wifi? Ini yaitu alasannya, pemilihannya yaitu supaya selain kita itu bisa istilahnya mempunyai ide sendiri, kita juga harus memancarkan ide kepada sekitarnya. Jadi maknanya itu. Oh maknanya ya. Bukan belajar wifi. Jadi kita itu apapun yang kita punya ya kita sampaikan. Kalau itu bisa menjadi istilahnya solusi untuk keadaan sosial di masyarakat. Jadi kita bisa memberi manfaat terhadap semua. Seperti wifi kan memancarkan sinyal. Ya, seperti itu. Jadi untuk wifi. Kemudian ada warna biru ya. Hijau biru. Terus warna apa itu? Kuning ya? Kok jadi kuning? Hijau banget. Apa ya? Warnanya apa ya? Oh beda, saya bukan yang wifi. Oh yang wifi ya. Yang lama ya? Iya yang lama saya. Jadi warna itu yang warna hijau agak kekuningan itu mengarah kepada ya arah Komputama sendiri. Itu supaya kita itu jadi yang adem. Iya sih ya, hijau ya. Nah, yang hijau, adem, dan terbukti ya di beberapa generasi dari siswa-siswa kita itu yang namanya itu keluar bermasalah itu jarang. Iya. Seperti itu. Misal kalau dulu misal kayak
tawuran itu dari siswa kita juga rekam jejaknya nggak ada. Karena kita ya berusaha menanamkan yaitu kedamaian terhadap sesama. Iya sih. Kita udah nggak perlu lagi tuh pohon-pohon. Iya. udah hijau banget itu. Udah hijau banget. Gedung pun hijau semua. Iya makanya. Kecuali dulu Telkom. Oh iya, merah ya. Telkom merah sendiri. Karena kita ya kan emang bekerja sama ya Pak ya. Iya, bekerja sama. Seperti saya ini kan pakai baju merah ya. Saya diundang podcast kan biasanya kalau hari Senin kan saya pakai itu seragam hijau. Iya. Karena diundang jadinya saya pakai baju merah sebagai identitas saya sebagai dari jurusan. Jurusan TKJ. Berarti kita identitasnya merah ya Pak ya? Iya, identitas merah itu. Dalam artinya ya kita memang harus berani dalam menyampaikan seperti itu. Misal ya kayak tadi yang mendasar pengennya apa sampaikan saja. Merah ya, berani. Ya, makanya di logo yang sekarang juga ada warna merahnya juga. Apalagi kalau baju jurusan itu, oh ini kok istilahnya kayak kalau di Naruto itu apa ya? Yang Sasuke itu klan Uchiha. Klan. Oh iya. Oh merah-merah Akatsuki apa itu? Ya kan itu, kok lihat kayak oh iya belakangnya kayak klan Uchiha itu belakangnya bulat. Merah ya, merah itu ya menunjukkan kalau kita itu harus berani. Itu dalam berekspresi, yang penting itu masih dalam koridor ya ketentuan dan kebenaran kita ya harus berusaha lah kayak gitu. Betul. Baiklah. Karena saya lihat teman-teman itu masih banyak yang mereka tuh masih belum tahu gitu basic dasar komputer aja mereka nggak tahu kayak nyalain komputer, matiin komputer. Nah kira-kira kapan sih waktu yang tepat buat kita ya mungkin yang masih SMP buat belajar komputer atau mungkin dari SD atau dari TK yang bagus gitu buat dipegangin komputer tuh anak kira-kira kapan menurut Pak Ratio? Kalau untuk dipegangin komputer sekarang saya juga lihat ya. Kalau kurikulum yang sekarang yang SD, saya kan juga punya anak ya, sekarang kelas 3. Kemarin di kelas 1 aja itu sudah ada pelajaran mengenal hardware komputer itu sudah diajari. Udah kayak mouse, monitor, keyboard itu di SD sekarang sudah. Di SD, di MI, apalagi yang MI Plus itu sudah diajari. Kemudian mengenal kayak Paint, drawing sederhana itu sudah mulai. Jadi sebenarnya dari SD pun ini yang sekarang ya. Kalau yang kita udah lulus sekarang kan kayaknya di SD nggak ada deh. Saya diajarin SMP dulu itu juga eskul TK. Tapi kalau yang sekarang itu sudah ada. TK-nya sudah ada. Jadi sekolah dasar itu sudah ada. Jadi ya misal kita nanti di SD dikawal, kemudian di SMP dikawal, di SMK kita juga ini sudah lancar lah kayak gitu. Jadi nanti sudah ada gambaran. Jadi untuk kenapa yang sekarang ini rata-rata itu agak pasif ya, ini efek daripada corona. Jadi efek daripada corona kita itu kemarin hampir 3 tahun ya, mau 3 tahun ya? Iya. Mau 3 tahun ataupun baru 2 tahun. Nah 2 tahun itu 2 tahun setengah kalau nggak salah. Iya. Itu kepasifannya itu berimbas sampai sekarang. Seperti itu. Iya sih apa ya. Jadi apa-apa tuh serba HP, searching gitu. Aduh Pak malah saya lupa ini. Malah repot ya. Bukan Pak, malah saya yang lupa tadi Pak mau manggilin biasanya gimmick ini di awal-awal loh Pak. Monggo Pak. Monggo diminum dulu Pak. Saya minum dulu lah ya. Iya Pak, monggo Pak. Udah dingin loh ini Pak. Masih hangat ini. Bismillah. Ini dingin tapi rasa hangat. Gimana? Jadi ininya dingin tapi menghangatkan suasana. Iya. Gitu. Buatannya kru kita Pak ini. Umi. Manis ya. Makanya manis sekali. Sambil lihat yang buat tuh. Oke. Jadi belajar komputer tuh bisa dari kapan aja ya. Khususnya bisa. Dari kecil juga nggak apa-apa berarti ya. Gitu. Oke. Duh, saya malah nggak enak ini Pak. Harusnya ini biasanya di awal Pak dikasih. Di awal ya. Cuma kasihkan ngobrol tadi malah. Ini biasanya sendirian atau ada temennya? Wah. Waduh, kebetulan belum. Nah, masih single ya? Iya masih single ini. Masih. Ini Pak temannya. Oke, udah semua ya. Alhamdulillah terjawab ya. Tadi kita mulai dari pekerjaan, terus kita udah nanya dari experience gimana sih kita cari
pengalaman TKJ. Oh ya, kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir. Siap. Ini pertanyaan saya tanyakan ke semua narasumber yang udah kesini. Mungkin ini menyangkut dengan pengalaman pribadi Bapak ya. Kira-kira apa momen yang paling membahagiakan di hidup Bapak? Jadi momen yang paling membahagiakan di hidup saya ya, apalagi saya kan tidak terlepas dari keterampilan saya, yaitu teknik informatika. Jadi kalau pengalaman yang paling bagus ketika kita itu mampu memberi solusi ke orang lain. Nah, pengalaman itu biasanya tidak terjadi 1 ataupun 2 kali, tapi sering. Ketika, Pak ini kok punya saya error. Nah, walaupun hanya istilahnya ngutik lah ya, ataupun merubah sedikit saja, itu merupakan kepuasan tersendiri bagi saya lah ya khususnya. Terlepas itu ada penghargaan atau tidak, tapi ketika kita ataupun saya bisa memberi manfaat kepada orang lain, itu saya sudah bangga sekali. Seperti itu. Dan itu sering terulang seperti itu. Jadi tidak ada kayaknya tahun ini nih. Tidak, jadi sering kayak gitu. Jadi ketika kita bisa memberi manfaat dengan keterampilan kita, nah kita itu sangat puas dan sangat bahagia. Khususnya Bapak ya, sangat luar biasa. Oh gitu, luar biasa. Jadi selalu bahagia ya. Selalu bahagia. Gak ada tahun-tahun kapan lu tahun ini saya tahun nggak ada. Oke. Ketika saya dikasih sesuatu istilahnya masalah, Pak ini gini. Ketika saya bisa menyelesaikan, itu bahagia sekali saya. Paling ya, paling. Oke. Sebelumnya saya mau ucapin thank you banget Kak. Thank you Kak kan jadinya. Thank you banget Pak. Udah mau terima undangan kita buat podcast di Komputama Media Center. Dan buat teman-teman ya, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Tapi kayaknya ada yang lupa deh. Biasanya di podcast-podcast lain tuh ada PPDB. Oke, buat teman-teman semua nih ya, yang nonton khususnya yang punya adik kelas 9 atau yang masih kelas 9, PPDB masih dibuka gak sih? Masih ya Pak? Masih. PPDB Komputama masih dibuka kok ya. Yang udah kepikiran nih, aduh kayaknya aku tertarik nih sama TKJ gitu, langsung aja daftar ya ke Komputama langsung setiap hari Senin sampai Sabtu. Kebetulan sekarang lagi ada kelas meeting juga, jadi enak banget ya. Mungkin kalian malu gitu, aduh ramai mau ke Komputama banyak murid-muridnya. Sekarang murid-muridnya lagi pada di lapangan ya. Langsung datang aja ke sini ya. Tapi kalau misalnya kalian jauh ya, misal kayak Paratio kan di Banjar ya, kalian mungkin ada yang dari Banjar atau dari mana, nggak punya waktu buat kesini, kalian bisa klik link yang ada di bawah. Di bawah ini ada loh link PPDB form ya, langsung aja. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak udah mau menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dari kru saya ya Pak ya. Aduh, dan buat teman-teman sekali lagi jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan komen di bawah buat selanjutnya narasumbernya siapa lagi atau dari jurusan apa yang mau pengen kalian dengerin gitu, pengetahuannya gitu. Oke ya, thanks for watching guys, see you next time, bye bye.